Shalom buat sahabat-sahabat semuanya, sahabat Juginsu Broadcast Channel. Kali ini kita bertemu kembali dalam pelajaran Alkitab dengan satu tema yang sangat menarik, yaitu iman. Ya, kita berbicara tentang topik faith atau iman. Bapak Ibu, iman ini adalah satu hal yang penting sekali rekan-rekan sahabat. Kenapa? Karena tanpa iman kita tidak mungkin bisa datang kepada Tuhan Allah. Nah, sebagai pembuka, kita akan belajar apa sebenarnya iman itu. Apa itu iman? Ya, apa itu iman? Ibrani 11 ayat 1 dengan tegas mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini pengertian iman dari Ibrani 11 ayat 1. Bagaimana iman menghubungkan kita dengan Tuhan? Apakah tanpa iman kita bisa berhubungan dengan Tuhan? Bapak Ibu, teman-teman sahabat Juginsu Channel, kita tahu pada pembelajaran sebelumnya bahwa manusia terputus hubungan dengan Allah Bapa. Karena Allah itu kudus, manusia berdosa. Maka dosa menjadi jurang pemisah antara Allah Bapa dengan manusia. Bahkan dikatakan manusia itu seteru dari Bapa. Pada pelajaran sebelumnya kita mengatakan harus ada jembatan yang menghubungkan antara manusia yang berdosa yang harus dihukum dengan Allah yang kudus itu. Kita sudah pelajari bahwa penghubung itu, yang menghubungkan itu hanya satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya, bagaimana agar hubungan kita dengan Bapa yang kudus itu bisa terjalin kembali? Satu-satunya jalan adalah dengan Yesus Kristus. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendapatkan jembatan hubungan itu melalui Yesus Kristus? Jawabannya adalah dengan beriman kepada Yesus Kristus, mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadimu satu-satunya. Itulah kenapa perlu iman. Iman kepada siapa? Tentu harus iman yang benar. Jangan iman yang salah kepada sasaran yang salah. Imannya harus adalah iman kepada Yesus Kristus. Iman kepada Yesus Kristus Tuhan inilah yang bisa menghubungkan kita dengan Allah. Dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi tanpa iman kita tidak berkenan di hadapan Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi jelas tanpa iman kita tidak berkenan. Ya, karena tanpa iman kita seteru musuhnya Bapa yang layak untuk dihukum, yang layak untuk dibuang ke neraka. Jadi untuk kita layak berkenan di hadapan Bapa, kita harus beriman. Beriman kepada siapa? Nah, karena juru damai, juru selamat adalah satu-satunya Yesus Kristus yang akan mendamaikan kita dengan Bapa, maka kita harus punya iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Iman diperlukan untuk berkenan kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, ini bahasa Indonesia sehari-hari. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi jelas, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi iman adalah jembatan satu-satunya untuk kita bisa datang kepada Allah. Itu kenapa di dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan apa? Kita selamat ini karena kasih karunia, karena anugerah yang kita terima atau respon oleh iman. Jadi tanpa iman, kasih karunia anugerah yang sudah Tuhan kasih itu tentu tidak akan kita terima. Kita menerimanya bagaimana? Ya, dengan iman. Ini harus kita pahami dan kita sadari.
Iman ada pada pribadi Yesus Kristus. Ya, iman ada pada pribadi Yesus Kristus. Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Markus 11 ayat 2 dikatakan, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Jadi jelas bahwa iman ada pada pribadi Yesus Kristus. Jelas tadi ya, jangan salah beriman. Beriman kepada siapa? Kepada Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat. Jadi bukan kepada orang-orang kudus, apalagi kepada Bunda Maria, kepada pendeta, kepada agama, bukan. Itu tidak bisa membuat Anda berkenan di hadapan Allah. Anda hanya bisa berkenan kepada Allah ketika Anda beriman, dan imannya harus benar kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Jadi iman kita ini kepada Yesus Kristus, mata kita tertuju kepada Yesus, karena hanya melalui Yesus yang akan memimpin kita kepada iman. 5. Iman didasarkan pada hubungan. Sekali lagi, iman itu didasarkan pada hubungan. Yakobus 2 ayat 23 berkata, dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu, Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kalau kita beriman, kalau kita punya iman, berarti itu dasarnya adalah hubungan. Jadi kalau ada orang berkata, saya beriman kepada Yesus Kristus, tetapi tidak punya hubungan, tidak punya relasi seperti pelajaran kita sebelumnya, itu mustahil. Karena kekristenan itu bicara hubungan relasi, maka iman kepada Yesus Kristus itu dasarnya adalah hubungan. Itu kenapa pada saat kita lahir baru, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kita bertobat. Itu berbicara tentang kelahiran baru, di mana kita memiliki perjumpaan pribadi, pengalaman pribadi bersama Yesus Kristus. Pengalaman perjumpaan pribadi itu yang disebut di ginosko, kita mengenal Allah dan dikenal oleh Allah. Karena adanya perjumpaan pribadi, karena adanya relasi, karena adanya hubungan. Hubungan inilah yang membentuk iman kita percaya kepada Yesus Kristus. Jadi omong kosong kalau orang mengatakan saya beriman kepada Yesus sudah cukup untuk menyelamatkan, padahal dia tidak punya hubungan. Dilihat dari mananya? Dari hatinya. Orang percaya dari hatinya. Ya, mengaku dengan mulutnya. Percaya dengan hati dibenarkan, mengaku dengan mulut diselamatkan. Jadi penting sekali iman kita itu tentu dari hati kita, percaya kita. 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi, kenapa kita percaya kepada Yesus Kristus walaupun kita tidak pernah melihatnya lagi? Ya, kita orang-orang murid-murid rasul-rasul dulu lah yang pernah melihat Yesus. Tapi kenapa kita bisa percaya? Ya, kita percaya kepada Yesus Kristus itu karena kasih karunia kemurahan Tuhan, di mana oleh kuasa Roh Kudus mata hati kita dibukakan, disingkapkan, sehingga kita berkenan di hadapannya untuk mendengar firman Tuhan, percaya akan firman Tuhan, dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Jadi iman berasal dari hati.
hati. Dengan hatilah kita percaya kepada seseorang, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk hidup dengan iman. Jadi sahabat, Tuhan memanggil kita untuk hidup dengan iman. Ya, kita harus hidup dengan iman. Karena banyak hal yang kita alami dalam kehidupan ini, itu di luar logika kita. Ya, supranatural, di atas natural, transcendent, tidak mungkin dijangkau. Bahkan banyak hal yang tidak logis, tidak mungkin kita jangkau dengan pikiran kita. Tetapi kenapa itu bisa terjadi? Kenapa kita bisa mengalaminya? Karena kita meresponnya dengan iman. Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Kita adalah orang-orang benar yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus, oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka bertolak dari iman itulah kehidupan kita yang memimpin kepada iman juga. Bagaimana hidup orang benar itu bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Jadi kita hidup ini ya karena iman. Ya, kita beriman kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Tanpa iman kita tidak berkenan kepada Allah. Tanpa iman kita tidak mungkin punya hubungan dengan Allah. Makanya kita hidup ini harus dengan iman. Bagaimana iman diciptakan dan dipelihara? Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi penting sekali sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang percaya, untuk kita selalu rajin membaca firman. Kenapa? Karena firman Kristus inilah yang akan menimbulkan iman kita dan yang akan membuat iman kita bertumbuh hari lepas hari. Jadi, tidak mungkin orang bisa tumbuh imannya menjadi dewasa kalau dia tidak menyukai firman Tuhan. Maka kita harus setiap hari baca firman. Karena Allah hari ini berbicara ya melalui firman-Nya. Firman itu sempurna, sudah lengkap, sudah untuk memberitakan kabar baik keselamatan bagi orang-orang. Bagaimana orang bisa selamat? Ya, harus melalui Yesus Kristus. Bagaimana caranya mereka tahu? Harus melalui firman Kristus. Jadi sebagai murid, sebagai orang percaya, tidak ada excuse, tidak ada pemaaf untuk tidak menyukai membaca firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, dan melakukannya dalam sepanjang kehidupan kita. Jadi, tanpa pernah membaca firman, kita tidak akan pernah kenal siapa Yesus Kristus Tuhan. Padahal pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan, Bapa kita, Roh Kudus itu penting bagi kita dalam mengarungi kehidupan kita ini. Iman dalam perkataan adalah iman kepada Tuhan. Matius 8 ayat 8 dan 10, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Jadi, iman dalam perkataan adalah iman kepada Tuhan. Jadi, iman yang ada di dalam diri kita, hati kita, percaya kita ini kepada Tuhan, itu harus diimplikasikan atau diaplikasikan dalam perkataan dan perbuatan. Kalau kita mengatakan kita beriman bahwa Yesus Tuhan itu Maha Kuasa, Dia Allah tabib penyembuh, Dia Jehovah Rafa Allah penyembuh, maka kalau kita beriman meyakini itu benar, ya kita harus perkatakan dan harus lakukan. Ya kalau umpamanya kita sakit atau anak kita, keluarga kita sakit, mana yang lebih dahulu kita lakukan? Apakah kita langsung lari ke klinik, poliklinik, ke rumah sakit, ke dokter?
Atau lebih dahulu kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita perkatakan firman Tuhan, kita klaim di dalam nama Tuhan Yesus bahwa sakit penyakit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur tubuh Yesus sakit penyakit ini sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mana yang kita dahulukan? Apakah kita datang ke dokter menjadi fokus utama kita, atau kita datang kepada Tuhan dan berdoa dan memperkatakan firman untuk kesembuhan keluarga kita? Mana yang lebih dahulu? Kalau kita lebih dahulu percaya kepada dokter dan tidak berdoa kepada Tuhan, itu artinya apa? Iman kita tidak kita sesuaikan dengan perkataan perbuatan kita. Tapi kalau kita lebih dahulu meminta belas kasihan Tuhan, kita berdoa, memperkatakan klaim firman Tuhan bahwa Dia adalah Jehovah Rafa, Dia Allah penyembuh, Dia sudah menyembuhkan. Itu yang lebih dahulu kita lakukan. Artinya apa? Iman di dalam hati kita yang nampak ini, kita perkatakan dalam doa perkataan klaim kita, ya kita lakukan, do action. Itu artinya apa? Iman dalam perkataan adalah iman kepada Tuhan, nyata dalam kehidupan iman kita. Iman itu seperti otot, ia bertumbuh saat dilatih. Jadi jelas ya. Jadi iman itu mendengar firman Kristus itu timbul iman. Tapi iman itu tidak cukup hanya waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus lalu kita baca firman, ya. Tapi itu harus terus dilatih. Ya, demikian sering kita membaca firman, kita lebih lagi mengenal Tuhan sebab yang memiliki kuasa, ya. Nah, waktu kita melakukannya, kita punya relasi dengan sesama, kita punya relasi dengan Tuhan. Lalu pada saat kita berelasi dengan sesama, kita bergesekan, tapi kita punya hikmat, kita memperkatakan firman, dan kita menang. Itu artinya kita lagi melatih otot iman kita, dan memang harus bertumbuh. Ya, iman kita ini harus bertumbuh. Iman yang penuh, iman yang sempurna. Bahkan jenis-jenis imannya ada iman yang penuh, iman yang sempurna, iman sebesar biji sesawi. Banyak. Nah, kita mau tentunya iman kita iman yang sempurna, iman yang penuh. Nah, Roma 12 ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir sebegitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi, ukuran iman kita ini berbeda-beda, ya sahabat Jukinsu. Ya, ukuran iman kita berbeda-beda. Ya, tentu dalam pertumbuhan kedewasaan rohani seseorang ada bayi rohani, ya, ada anak-anak, ya, ada remaja, ada dewasa, bahkan yang paling tinggi ada bapak rohani. Ada bayi rohani, anak-anak rohani, remaja rohani, dewasa rohani, bapak rohani. Tentu berbeda-beda ukuran imannya. Nah, artinya apa? Kalau perbedaan ini ada, berarti memang ada satu pertumbuhan yang terjadi. Ada satu proses kedewasaan rohani yang harus dilalui oleh seseorang. Tapi percayalah, kedewasaan rohani ini akan terjadi jika Anda rindu membaca firman, merenungkan dan melakukannya dalam sepanjang kehidupan Anda, dalam pelayanan Anda. Kita tahu bagaimana tritugas gereja. Ada marturia, ada koinonia, ada diakonia, ya, ada bersaksi, ada persekutuan, ada pelayanan. Pada saat kita melakukan tritugas gereja ini, maka kita akan bergesekan dengan sesama kita. Tapi ketika kita membaca firman Tuhan, katakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Maka kita sebagai orang percaya, ketika bergesekan dengan sesama kita orang percaya, kita akan mengalah, sabar, rendah hati, buah-buah roh itu nyata dalam kehidupan kita. Maka kedewasaan rohani kita juga akan
muncul akan bisa dilihat orang. 2 Tesalonika 1 ayat 3, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Jadi jelas ya, bahwa imanmu makin bertambah, artinya iman itu harus bertambah. Jelas di sini Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika. Dia mengatakan apa? Dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Jadi sebagai orang Kristen, iman kita itu harus bertambah. Iman kita itu harus bertumbuh. Ya, sembari itu tentu kasih kita kepada sesama semakin besar dan kasih kepada Tuhan juga demikian. Ini penting. Jadi otot iman itu harus dilatih. Otot iman itu harus bertumbuh dan akan bertumbuh saat dilatih. Tapi kalau tidak pernah dilatih, ya tidak akan pernah bertumbuh. Sama seperti orang yang lagi membentuk bodinya di gym. Ya, pada awal-awal dia mungkin mengangkat 5 kilo, lalu naik 10 kilo. Nah, waktu 10 kilo ototnya mulai meregang, agak susah. Tapi ketika dilatih terus, dia lewat, masuk ke 15. Susah juga, tapi dia latih, akhirnya 15 lewat, masuk ke 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, dan seterusnya. Itu menunjukkan otot jasmani dia itu berkembang dan semakin kuat, menerima beban yang lebih besar. Demikian juga otot rohani kita, iman kita. Ketika dilatih setiap hari, dia akan semakin kuat, besar, kuat, dan seterusnya. Sehingga dia siap menerima beban-beban, problem, bahkan kepercayaan-kepercayaan yang Tuhan beri. Jadi membentuk otot-otot iman, agar iman kita bertumbuh, itu penting ya, saudara-saudara. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi iman. Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi, ya, beberapa faktor yang mempengaruhi iman. Yang pertama itu adalah kasih. Kasih ini akan mempengaruhi iman kita. Ya, semakin besar kasih kita kepada sesama, semakin besar kasih kita kepada Tuhan, maka iman kita juga pasti akan semakin besar dan semakin besar. 2 Petrus 1 ayat 5 dan 7. 5-7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi iman ini dipengaruhi juga atau yang mempengaruhi iman ada beberapa hal. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 5-7 dikatakan apa? Pengetahuanmu ya itu akan mempengaruhi iman. Kebajikan ya, kebajikan itu artinya perbuatan-perbuatan baik. Penguasaan diri, orang yang semakin mampu menguasai diri, tekun, tabah, ulet ya. Lalu kesalehan, mengasihi saudara-saudara, mengasihi akan semua orang. Ini semuanya akan mempengaruhi imanmu atau membentuk imanmu untuk bertumbuh hari lepas hari. Iman menyebabkan kuasa Tuhan dan firman-Nya dilepaskan. Jadi Bapak Ibu, kuasa dari perkataan itu ya bagi orang percaya itu luar biasa, besar dan punya power. Tetapi semuanya itu harus didasarkan pada iman. Nah, jadi iman menyebabkan kuasa Tuhan dan firman-Nya dilepaskan. Jadi ketika kita punya iman percaya itu bagus, baik, maka kita berani memperkatakan firman Tuhan. Ya, kenapa? Karena firman Tuhan itu punya kuasa. Ketika firman itu kita ucapkan, kita lepaskan dari mulut kita,
dari hati kita. Itu akan punya kuasa otoritas ketika kita mengimani perkataan itu atau mengimani firman itu. Karena tanpa iman, hanya berkata-kata saja tidak ada kuasanya. Tapi ketika kita mempercayai apa yang kita katakan atau firman yang kita katakan, kita mempercayai itu, maka itu akan punya kuasa. Ya. Nah, jadi dikatakan 2 Tesalonika 1 ayat 11, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik, dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Jadi, kita harus berbuat baik. Lalu kita harus memperkatakan firman. Kita harus mengerjakannya, melakukannya, tidak hanya memperkatakannya. Tapi kita harus mengimani dan melakukan. Ketika kita mengimani dan melakukannya, memperkatakannya, maka ada kuasa yang akan keluar, yang akan mengalir dari perkataan kita itu. Kenapa? Karena kita beriman, dan berimannya kepada siapa? Kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena kuasa itu hanya berasal dari Dia, dari Allah itu sendiri. Kita sebagai saluran berkat, sebagai saluran untuk memperkatakan firman. Tetapi semuanya itu harus dilandaskan kepada iman. Karena tanpa iman tidak ada kuasanya. Iman menyebabkan kuasa Tuhan dan firman-Nya dilepaskan. Ibrani 4 ayat 2. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarkan. Jadi, ya, firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Bagi siapa? Yang imannya tidak bertumbuh. Ya, makanya perlu sekali iman kita itu bertumbuh dengan apa? Mendengar firman Kristus, melakukan firman Kristus, percaya kepada firman Kristus. Ketika kita percaya, kita melakukannya. Ketika kita percaya, kita membacanya. Ketika kita percaya, kita merenungkannya. Ketika kita percaya, kita memperkatakannya, melakukannya. Maka kuasa itu akan dilepaskan dari firman Tuhan yang diperkatakan dengan dasar iman percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Jadi jelas ya teman-teman sahabat Jukinsu, bagaimana iman, bagaimana pentingnya iman, kenapa iman harus bertumbuh. Karena tanpa iman yang bertumbuh, firman itu tidak akan punya kuasa. Ya, bahkan pemberitaan firman itu tidak berguna bagi orang yang mendengar tersebut. Kenapa? Karena dia tidak bertumbuh. Itu kenapa kita sebagai murid Kristus harus bertumbuh. Pengenalan kita akan Tuhan harus bertumbuh setiap hari. Kita harus ginosko, memiliki perjumpaan pribadi, kenal pribadi, punya relasi dengan Tuhan Yesus. Tanpa itu, imanmu tidak mungkin ada, bahkan tidak mungkin bertumbuh. Demikian yang bisa saya sampaikan, kiranya pembelajaran Alkitab kali ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Shalom.